Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Sutanto selaku dosen pemeriksaan akuntansi 2, yang mana beliau menugaskan kepada kami untuk memberikan penjelasan atau memberikan pemahaman terkait audit kepada orang-orang terdekat, yang mana sekarang telah berlanjut untuk perkuliahan daring. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan audit kepada orang terdekat, dan saya menjelaskan kepada orang tua saya sendiri, yaitu mama saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Nurholi Fatulila dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Untuk semuanya, semoga kita dijauhkan dari wabah virus COVID-19. Amin. Dan yang terkena virus COVID-19 ini segera dipulihkan, dan dunia ini dan bumi ini segera kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi gini Mah, Lila ada tugas terkait penjelasan tentang audit. Mama tahu nggak audit? Gak tahu. Gak tahu. Jadi di sini Lila mau menjelaskan sedikit tentang audit, yang mana memaparkan audit itu yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatannya, beserta pembukuannya, bukti pendukungnya. Dan tujuan dari audit ini dapat memberikan pendapat mengenai laporan keuangan tersebut. Jadi kayak gitu Mah. Jadi lebih spesifikasinya audit ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan atau baik swasta maupun negeri, untuk diberitahukan apakah laporan keuangan tersebut berjalan sesuai yang sebetulnya atau sebaliknya, kayak gitu Mah. Di sini ngerti? Iya. Ya, Sedikit. jadi di situ. Terus ada lagi di sini, kenapa diperlukan audit? Karena untuk menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan dalam suatu perusahaan, perusahaan atau dinas, kayak gitu kan. Untuk memberikan dasar kepercayaan untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lainnya, kayak gitu Mah. Dan di sini juga audit mempunyai fungsi, di mana fungsinya terdiri dari 4 fungsi. Yang pertama, mengamankan aset. Yang kedua, menjaga integritas data. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Yang keempat, mencapai efisiensi sumber daya. Sampai situ dulu Mah. Mama ngerti nggak audit itu apa? Tadi kan udah dijelasin. Kata Mama, tadi kan udah dijelasin audit itu apa. Menurut Mama apa audit? Audit itu untuk apa ya? Pemeriksaan ya, keuangan ya. Ya, pemeriksaan keuangan. Jadi audit bisa dilakukan untuk memeriksa dalam laporan keuangan baik perusahaan negeri ataupun perusahaan swasta, gitu. Di sini juga Mah, jadi ada beberapa jenis dalam jenis opini audit keuangan. Di sini ada opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini penolakan, dan opini tidak wajar, kayak gitu. Jadi audit ini, opini untuk audit keuangannya ada dibagi-bagi lagi, kayak gitu. Jadi nggak cuma satu. Nah, untuk tahapan opini audit di sini, yang pertama yaitu perencanaan, pencandangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian pengendalian dan dalam transaksi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Yang keempat yaitu penyelesaian dan penerbitan laporan audit. Jadi di situ ada dijelaskan juga, ada tahap-tahapan dalam opini yang tadi itu kan ada 4, dijelasin lagi tahapannya, kayak gitu. Terus di sini kan ada audit dan akuntansi. Sebetulnya audit dan akuntansi untuk orang-orang yang belum memahami mungkin sama, tapi di sini kita jelasin. Lila mau jelasin sedikit tentang akuntansi. Di sini kan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, menyajikan transaksi serta kejadian yang berhubungan tentang keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang-orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan dan serta tujuan lainnya.
Dan pengertian audit di sini kan tadi udah jelasin akuntansi. Di sini ada pengertian audit. Di sini pengertian audit itu beda dengan akuntansi mah. Jadi di sini ada pengumpulan, pengevaluasian, bahan bukti tentang informasi yang didapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang independen. Jadi orang yang melakukan audit itu harus orang yang independen. Jadi harus percaya gitu. Jadi dia nggak kepada orang ini percaya ini enggak. Jadi dia itu harus orang yang independen kayak gitu. Dan kompeten tentunya untuk melakukan audit ini. Terus lagi di sini ada menurut perbedaannya kan tadi udah dijelasin ya Mah. Perbedaan akuntansi dengan audit. Nah, di sini juga ada mengapa sih audit perlu ya Mah ya di dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negeri ataupun swasta, baik suatu organisasi atau apa, karena audit ini memang sangat diperlukan. Jadi agar aset dalam suatu perusahaan itu terjaga dengan baik gitu kan, tidak melenceng ataupun baik tidak ada yang namanya penjelasan tentang audit. Di situ ada jenis-jenisnya, ada tujuannya, ada tahapannya kayak gitu. Mama mau tanya, opini wajar tanpa pengecualian itu apa? Opini wajar tanpa pengecualian. Di sini kan tadi udah udah dipaparkan ya. Jenis-jenis audit kan ada beberapa opininya. Di sini ada wajar tanpa pengecualian, opini dengan pengecualian, opini penolakan, dan opini tidak wajar. Mama nanyanya wajar tanpa pengecualian ya. Jadi opini wajar tanpa pengecualian di sini pendapat yang diberikan oleh auditor tanpa suatu keberatan. Jadi sebelumnya Lila mau jelasin dulu, di sini ada audit sama auditor. Jadi auditor itu mah orang yang mengaudit. Jadi kalau misalkan Lila nih ngaudit laporan keuangan, itu Lila disebutnya dengan auditor. Jadi orang yang mengaudit kayak gitu. Nah, di situ opini wajar tanpa pengecualian, auditor itu tidak memberikan keberatan kepada apapun dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Jadi laporan keuangan di suatu perusahaan tersebut tidak ada, kalau kata kita tidak ada penggelapan atau tidak ada tanda tanya yang dimana laporan keuangan itu tidak ada yang melenceng kayak gitu. Jadi seorang auditor tidak memberikan keberatan apapun. Jadi di sini contohnya ada bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara tercukupi, terus auditor telah menjalankan tugas sedemikian rupa dan sehingga memastikan kerja lapangan telah ditaati. Jadi nggak ada yang namanya melenceng-melenceng. Terus dalam wajar tanpa pengecualian ini diberikan juga penjelasan telah mengikuti standar umum. Jadi opini wajar tanpa pengecualian ini, suatu perusahaan itu tidak ada yang namanya tanda tanya ataupun yang lainnya, dan laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum yang berlaku di Indonesia mah kayak gitu, dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi setelah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian laporan dari keuangan. Jadi dalam opini wajar tanpa pengecualian ini, seorang auditor tidak memberikan keberatan. Jadi opini tersebut telah dilakukan oleh seorang auditor bahwasannya laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan baik swasta maupun negeri itu tidak mempunyai tanda tanya besar atau mempunyai kejanggalan kayak gitu mah. Itu yang dimaksud dengan opini wajar tanpa pengecualian. Terus sekali lagi mah Lila mau tanya, audit itu apa kata Mama? Audit itu pemeriksaan keuangan. Ya, lebih rincinya, lebih singkatnya mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi lebih dijelaskan laginya yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh orang yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen.
beserta catatan pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat. Nah, yang tadi yang disebut dengan opini itu pendapat seorang auditor mengenai laporan kewajaran. Nah, itu laporan keuangan dalam suatu perusahaan itu wajar atau enggak, kayak gitu. Itu masuk ke wajar tanpa pengecualian kayak gitu mah, dan laporan keuangan tersebut. Jadi itu yang disebut dengan opini wajar tanpa pengecualian, nyambung dengan audit tadi kayak gitu mah. Terus ada lagi mah? Nggak ada lah, udah. Jadi ini boleh kan mah? Boleh nggak videonya dimasukin ke YouTube? Apa-apa. Boleh, ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun salah penyampaian. Saya dan orang tua saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.